Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh dan selamat datang di channel Harun Soleh Official. Mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat bagi Anda. Saya doakan setiap hari makin sehat, makin baik, makin bahagia, makin kaya, bermanfaat, berlimpah ruah dengan kebaikan-kebaikan. Baik, sahabat HSO semuanya, pada video kali ini kita akan melakukan simulasi percobaan lagi. Kalau beberapa video yang lalu kita melakukan simulasi percobaan bagaimana kita merasakan emosi negatif, respon kita terhadap emosi negatif dengan penjepit jemuran ya. Dan pada kali ini kita akan bagaimana memsimulasikan tentang apa sih efek daripada ketika kita merasakan emosi tertentu, positif maupun negatif. Dan ini dampaknya seperti apa terhadap objek tertentu ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali pada sahabat semua yang sudah subscribe channel Harun Soleh Official. Mudah-mudahan channel ini semakin bermanfaat, semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan simulasi lagi percobaan ya. Jadi percobaan kecil-kecilan yang akan menambah keyakinan kita bahwa setiap emosi yang kita rasakan ini berdampak yang sangat signifikan sekali bagi diri kita ya. Nah, kita akan melakukan percobaan terhadap objek tertentu. Nanti coba kawan-kawan amati setiap harinya. Jadi kita tidak lakukan langsung hasilnya sekarang. Jadi kita akan buat sekarang percobaannya. Nanti mungkin seminggu ke depan kita baru analisa. Kita lihat apa sih perbedaan dari yang objek yang kita kasih emosi positif dan objek yang kita kasih emosi negatif. Jadi setiap apa yang kita rasakan itu berdampak sangat besar sekali. Kalau Anda sering mengalami misalkan kejadian yang membuat Anda muncul emosi negatif, marah, kesel, kecewa, takut, trauma, sedih, dendam, benci. Nah, apa yang dirasakan kalau Anda mengakses itu? Bisa mengakses itu mungkin membuat Anda semakin malas ngapa-ngapain, kemudian tidak bertenaga, kemudian kurang tidur, dan itu biasanya dampak-dampak daripada ketika kita mengakses emosi-emosi negatif ya. Dan ketika Anda mengalami juga emosi, misalkan Anda mendapatkan rezeki, oh senang, bahagia, mendapatkan sesuatu kabar gembira yang membuat Anda excited, semangat, penuh antusias. Nah, apa yang dirasakan? Dan ternyata ini sangat berdampak pada bukan masalah emosi, fisik juga ya. Kalau Anda misalkan sakit-sakitan, coba dicek apa emosi apa yang sering Anda akses. Dan biasanya kalau misalkan kita sering mengakses emosi-emosi negatif, itu berdampak ke fisiknya mudah sakit ya. Dan orang yang misalkan sedang dan sekarang kalau Anda merasakan misalkan sedang sakit fisik, Anda coba setel hati Anda ke kondisi emosi positif, rasa syukur, rasa cinta. Ini akan mempercepat kesembuhan Anda. Ada namanya teknik terapi namanya loving kindness terapi, terapi cinta dan kebaikan hati. Dengan meningkatkan level cinta kita ini bisa menyembuhkan masalah fisik dan juga masalah emosi ya. Dan ini sudah banyak membuktikan teknik loving kindness terapi ini, dan nanti akan saya bahas juga di video lain ya bagaimana teknik loving kindness terapi ini, bagaimana terapi cinta dan kebaikan hati ini bisa membantu mengatasi masalah fisik dan juga masalah emosi, stres, depresi, trauma, tidak percaya diri, merasa terabaikan. Ini sangat bagus sekali. Ada juga teknik lain self compassion, bagaimana kita memberikan kebaikan pada diri kita sehingga kita terbebas dari merasa terabaikan, merasa nggak berharga, merasa kurang bermakna, stres dan lain segala macamnya yang berkaitan dengan emosi negatif. Dan emosi negatif, sahabat semuanya, ini kalau kita tahan terus bahaya, sangat dampak sekali, sangat bahaya sekali. Jadi seringkali Anda sering misalkan marah-marah nggak jelas, emosi yang tidak terkendali, ini berdampak dari seringnya menahan emosi negatif. Maka nanti kita akan lakukan simulasi praktek. Apa sih dampak terhadap objek yang kita salurkan emosi positif dan emosi negatif. Nah, kali ini objeknya adalah teng. Objeknya adalah dengan nasi ya. Jadi nasi ada 1 gelas nasi kanan dan kiri, warna kuning dan warna merah.
tutupnya ya. Jadi Anda bisa pakai tutup apapun. Ini pakai kain saya. Eh, bisa pakai kertas juga. Jadi untuk membedakan. Nanti, jadi saya buka ya. Jadi ini adalah isinya nasi ya sahabat semuanya. Ini isinya, jadi satu Anda bisa ambil nasi di minta nasi sedikit. Jadi nanti kita untuk lakukan percobaan. Ini nasi ya, nasi putih, nasi yang sudah matang. Jadi nanti kita lakukan percobaan. Kemudian Anda tutup satu gelas Anda. Jadi pertama adalah Anda siapkan dulu. Nah, siapkan satu gelas ini uh, satu gelas aqua ya. Jadi nanti Anda bersihkan dulu, kemudian masukkan nasi ya, nasi yang sudah matang masukkan, kemudian Anda tutup. Anda tutup bisa dengan ini pakai kain ya, pakai kain. Anda tutup, Anda tutup, Anda kemudian ditutup dengan karet ya, ditutup dengan karet. Jadi kita akan lakukan percobaan vibrasi emosi positif dan emosi negatif terhadap nasi ya. Kemudian Anda tutup seperti ini, Anda tutup ya, ya baik. Nah, ada dua, jadi disiapkan dua gelas ya, sahabat semuanya, dan dua-duanya dimasukkan nasi. Nah, ini belum belum beres. Lalu berikutnya Anda siapkan spidol atau ballpoint ya, spidol atau ballpoint dan label. Label ini ya, label. Anda siapkan label. Anda siapkan label, nanti kita akan melabel diri kita ini, misalkan Anda mau siapkan Anda labeling positif terus atau negatif terus. Semakin banyak Anda mengakses, bahkan Anda semakin Anda melabeling diri Anda. Misalkan saya pesimis, terus saya pesimis, berarti Anda tidak melabel diri Anda menjadi orang yang pesimis. Dan saya bahagia, saya bahagia, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas. Maka dalam step itu yang terus kita akses adalah ya Allah saya ikhlas, saya pasrah, supaya mudah-mudahan kita melabel diri kita saya benar-benar ikhlas dan benar-benar pasrah setiap masalah pun apa setiap masalah yang datang pada diri kita. Nah, siapkan ya, silakan teman-teman siapkan 2 gelas nasi lalu label. Yang pertama, Anda tuliskan emosi positif apa saja dalam label ini ya, Anda tuliskan. Di sini ada label, misalkan Anda tulis emosi positif bahagia. Ya, bahagia. Bahagia, kemudian gembira. Ya. Jadi kemudian jadi udah tulis akan banyak. Nanti saya tuliskan lagi. Akan tulis bahagia ya. Bahagia Anda tempelkan. Tulis ini bahagia ya. Nah, jadi ditulis ini ada misalkan tuh bahagia gembira. Lalu tuliskan lagi sebanyak mungkin ya. Jadi Anda tulis di kertas label Anda melabel diri Anda tuh apa. Jadi Anda mau kasih label ke objek ini apa saja. Dan yang pertama adalah fokus ke emosi positif. Misalkan bahagia, gembira, eh, sukses, senang, ya. Kemudian cinta, baik hati. Terus kemudian kaya. Ya, emosi positif ya. Apa ya emosi positif? Kemudian berlimpah ya, berlimpah. Berlimpah. Ikhlas, misalkan, ya. Pasrah, syukur. Kemudian Anda akses tuliskan semua emosi positif di kertas label ini. Jadi pertama kita akan labelin ke objek ini hal-hal yang positif ya. Kemudian Anda tempelkan label ini ke bagian ini, bagian di samping tas tadi tulis bahagia, gembira, cinta,
baik hati, gitu ya. Anda tuliskan, tempelkan sini semuanya. Kemudian berlimpah, Anda tuliskan sini, ya, tuliskan. Jadi Anda tuliskan, ya baik ya, ini sambil kita proses. Jadi tuliskan di botol yang pertama, di gelas yang pertama adalah emosi-emosi positif apa saja yang Anda inginkan, Anda label pada diri Anda. Dan kita akan coba proses percobaan pada objek nasi ya. Nah, ini sudah ya. Eh kita tambahin lagi di sini sukses. Baik kawan semuanya, ini sudah saya untuk botol yang pertama sudah saya tuliskan emosi-emosi positif, cinta, baik hati, bahagia, gembira, sukses, senang gitu ya. Syukur. Anda tuliskan untuk gelas yang pertama. Jadi yang kedua, gelas yang kedua Anda tuliskan emosi-emosi yang berkaitan dengan emosi negatif ya. Jadi Anda tuliskan contohnya apa? Misalkan marah, kecewa, sedih ya, misalkan sedih, khawatir, dendam, kesal, benci, iri, apalagi ya. Jadi Anda tuliskan kebalikan dari tadi ya. Jadi kalau tadi emosi positif yang buat Anda semakin semangat, motivasi. Nah, kalau ini kebalikan daripada emosi positif ini kan emosi negatif. Kebalikan daripada emosi positif berarti misalkan Anda tulis hal-hal yang berhubungan dengan emosi negatif. Marah, kecewa, sedih, khawatir, merasa bersalah. Merasa bersalah ya. Rasa malu misalkan ya. Dendam ya. Nah, kemudian sama seperti yang tadi, tempelkan pada objek yang kedua ya, tempelkan kepada objek yang kedua. Tulis marah, kecewa, tempel. Kemudian sedih, khawatir, tempel lagi. Sedih, khawatir, tempel. Ya. Kemudian dendam, kesal. Dendam, kesal. Jadi ini adalah fokus pada objek satu ini khusus emosi negatif ya. Anda tulis dulu di label ini, kemudian Anda tempelkan ya, merasa bersalah misalkan ya. Anda tempelkan ke objek yang kedua ini. Benci ya. Satu lagi nih masih ada misalkan tidak memaafkan ya. Tidak memaafkan. Tidak memaafkan. Baik, tempel semuanya ya, tidak memaafkan. Nah, kita udah dapat dua gelas ini ya. Jadi isinya adalah nasi. Kemudian Anda tempelkan yang berwarna kuning ini bahagia, gembira, sukses, senang, cinta, baik hati, berlimpah, memaafkan gitu ya, ikhlas, pasrah. Emosi-emosi yang emosi positif Anda tuliskan.
di objek yang pertama ini warna kuning. Yang warna merah, Anda tuliskan emosi-emosi negatif. Dendam, kesal, rasa malu, dendam, merasa bersalah, benci, tidak maafkan, marah, kecewa, sedih, khawatir. Nah, mohon maaf. Jadi kita nanti lihat perbedaannya. Perbedaannya dari nasi yang dituliskan labeling, dilabeli emosi-emosi positif dan emosi negatif. Lalu kemudian Anda analisa setiap hari. Jadi Anda letakkan di tempat yang agak berjauhan ya. Jadi misalkan ya minimal agak berjauh 1 meter. Anda letakkan di tempat yang berbeda. Nanti setiap hari Anda amati. Anda amati perbedaan dari dua gelas ini yang positif dan negatif. Nanti seminggu ke depan insya Allah kita review lagi hasilnya dan saya akan jelaskan bagaimana hasil analisanya. Baik, silakan kawan-kawan semuanya Anda siapkan uji coba yang mudah ini agar menambah keyakinan bahwasanya setiap emosi yang kita rasakan berdampak sangat besar terhadap diri kita ya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.